Nah, Pak Doyo nih, Apa? Pak Iswan ada pertanyaan tuh. Gimana untuk update WD yang delay? Ya, nanti sekalian itu. Makanya dikumpulin Ya, dulu aja kalau ada teman-teman. Intinya oke, oke. sebenarnya kan gini, kan banyak ada beberapa yang japri kan yang menanyakan tentang bagaimana dengan BD. Terus mereka ternyata banyak yang nggak baca juga screenshotnya Pak Johan yang saya kirimkan ke grup. Memang tumpuk-tumpuk. Putus ya. Nah, kalaupun toh ada yang nggak pahamnya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu sih sebenarnya yang mau kita sharing malam ini gitu loh. Terus menyangkut memang nanti update seperti yang disampaikan Pak Iswan tadi itu juga nanti harus kita update infonya. Cuman gini, pertama-tama kan kemarin itu ada beberapa banyak pertanyaan, Pak, mengapa kok nggak ada pengumuman di grup gitu loh. Pada prinsipnya seperti ini, saya juga meminta maaf karena apa yang akan kami umumkan ketika kami belum dapat informasi yang jelas gitu. Jadi teman-teman itu kan kadang gini, ketika Jumat itu kan Pak Evan langsung bikin pengumuman tuh ya, yang karena memang waktu itu ada kesalahan transfer, mundur, tapi habis itu memang kita nggak ada update lagi karena memang belum ada sesuatu yang bisa diinfokan gitu. Daripada kami bikin pengumuman versi kami, nanti nggak pas, malah nanti dikira bolak-balik omongannya dan sebagainya. Nah, makanya memang kemarin itu oleh investor, teman. Kita memutuskan Zoom ini pun setelah tadi malam kita itu Zoom juga dengan 3 Jenderal Bali dan kita sudah dapat info update seperti tadi yang ditanyakan Pak Is tadi. Sehingga kita putuskan bolehlah kita adain Zoom untuk sampaikan karena kita sudah ada beberapa informasi yang bisa disampaikan. Kalaupun toh kemarin saya bikin pengumuman ataupun Zoom, paling kata-kata yang bisa saya sampaikan yang sabar ditunggu seperti itu. Betul Pak Ijo? Ya, betul paham. Oke, jadi langsung aja ya Pak Evan ya. Oke. Nah, sebelum nanti kita ngobrol tentang apa sih sebenarnya WD, bagaimana sebenarnya WD. Saya ingin luruskan dulu nih, kalau teman-teman masih ingat 1,5 bulan yang lalu sebelum kita buka yang namanya WD Instan ini, kita sudah sebenarnya sepakat untuk mengganti istilah WD tersebut, betul ya? Karena memang kalau kita ngomong istilah WD itu withdrawal, penarikan, itu sebenarnya nggak ada kata 30 hari dan sebagainya. Tidak akan ada yang namanya penundaan. Apalagi hubungannya sama kripto. Makanya mengapa waktu itu terus kita ganti dengan yang namanya penjualan. Nah, poinnya adalah saya ingin teman-teman punya persepsi yang sama dahulu bahwa ketika kita itu mengirim koin kita senilai 50 unit ataupun 100 unit, itu artinya kita itu menjual. Bukan kita itu mau withdraw. Wong itu koinnya udah di kita, ada pedagang yang mau terima dan kita sepakat untuk pedagang tersebut sepakat dengan kita dengan harga 9.000 yang nanti akan dibayar dengan harga dengan hari adalah 30 hari. Nah, poinnya seperti ini. Kalau teman-teman nanti memahaminya, konsepnya itu adalah kita menjual ke pedagang, ya benar-benar kita punya sudut pandang seperti kita ini, anggap kita ini supplier, kita itu jual barang ke sebuah toko. Aku tadi kalau ngasih contoh seperti itu, misalnya Pak Evan itu punya dagangan spare part, ngasih barang ke toko saya, kita deal perjanjiannya adalah 30 hari. Nah, pas jatuh tempo 30 hari, ternyata toko saya kondisinya lagi sepi, cash flow saya nggak balance, terganggu. Saya akan ngomong ke Raven, Pak, minta tenggat waktu ya, aku bisa kasih minta mundur 2-4 hari. Nah, karena konsepnya ini adalah dagang, biasanya ini oke-oke saja gitu. Nah, pemahaman ini yang saya ingin teman-teman tangkap dulu. Kalau konsepnya adalah WD 30 hari kudu tepat. Nah, ini yang nanti akan bikin teman-teman itu galau sendiri. Oke ya. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih jauh, saya ingin ajak teman-teman untuk ingat ini dulu deh. Untuk ingat tentang yang namanya ekosistem DVD. Ya, jadi sebelum kita bicara tentang yang namanya WD Instan, nah teman-teman pasti masih ingat nih, bukan masih ingat lah, pasti tahu.
bahwa ketika kita bekerja sama dengan VD untuk membangun komunitas, VD itu memberi kita yang namanya reward. Nah, sebentar, tak perkecil dulu. Oke. Memberi kita yang namanya reward kepada komunitas, di mana reward tersebut oleh komunitas akan dijual ke yang namanya market. Ya, jadi konsepnya sebenarnya memang bukan WD ke market, tapi kita menjual ke market. Dari market itu baru diambil oleh perusahaan branded yang digunakan untuk membayar iklan. Nah, ini siklus ini yang akan terjadi terus-menerus. Ekosistem ini yang akan terjadi. Jadi putarannya itu saja. Ketika nanti ada satu koin yang memang supply-nya udah keluar semua, itu tinggal diganti dengan koin baru. Yang tentu saja koin tersebut juga sudah harus ada demand-nya atau penggunaannya gitu. Nah, siklusnya akan seperti itu terus. Nah, yang terjadi adalah seperti ini, teman-teman. VD itu supply-nya 10 miliar itu sudah keluar semua. Dan itu sebenarnya terjadi sekitar bulan Januari Februari gitu. Itulah mengapa sebenarnya targetnya adalah dimulai tahun 2021 kemarin itu di Indonesia udah terimanya VDX. Mengapa di bulan November VD sudah membuat koin baru yang namanya VDX. Ya, tapi dia menggunakan yang namanya Tron, TRC. Jadi mulai November itu sudah launch di Gate.io dan baru Desember dia masuk ke Indodax. Jadi VDX itu sudah ada. Cuman karena aplikasi Reward City-nya itu belum siap dan kemarin baru ready-nya April itu pun dipaksa ya, teman-teman masih ingat nih peralihan dari Region ke Reward City. Akhirnya Reward City itu mulai bisa kita gunakan April, tepatnya mungkin Mei lah baru sempurna. Nah, yang jadi masalah kedua adalah ternyata ketika koin VDX yang rencananya mau digunakan di Reward City, marketnya adalah mau ke Binance, ternyata Binance punya peraturan sendiri. Dia tidak mau terima koin yang menggunakan smart kontraknya, bukan menggunakan Binance. Jadi dia nggak mau terima VDX yang pakai smart kontrak dari Tron. Jadi akhirnya dari perusahaan VD bikin lagi lah yang namanya VDX dengan smart kontrak menggunakan Binance, ya, BSC ya, Binance Smart Chain gitu. Nah, akhirnya apa? VDX ini telat untuk masuk ke yang namanya market. Perkiraannya kemarin sih infonya September Oktober, tapi itu sekali lagi menunggu benar-benar ketika ekosistemnya VDX ini udah jalan. Sebab kalau enggak dipaksa masuk Binance, enggak ada demand, belum ada penggunaan yang jelas, komunitas jual di market juga hasilnya juga jatuh. Nah, artinya gini, sebenarnya siklus tadi, ekosistem tadi udah oke, yang jadi masalah karena ada kendala keterlambatan ekosistem Reward City, yang kedua adalah keterlambatan keluarnya VDX. Sehingga kita teman-teman mengalami semua bahwa withdraw ke market, terutama kita di Indodax ya, itu semua mengalami yang namanya pending. Dan akhirnya diberi fasilitas untuk cancel, karena Pak Johan memikirkan bagaimana teman-teman ini tetap unit yang didapat, itu tetap bisa menjadi rupiah dengan jalan adalah dia membeli unitnya teman-teman. Ya. Nah, tapi jadi satu pertanyaan besar ke kita ya. Saya, Pak Ben, Pak Ben waktu itu mempertanyakan, kalau Pak Johan mau membeli, seberapa besar sih dananya gitu. Terus seberapa lama, jangan-jangan cuma sebulan selesai gitu kan. Nah, sampai akhirnya dijelaskan bahwa sebenarnya dia itu bukan membeli untuk dikumpulkan, tapi sebenarnya adalah membuat supaya WD-nya itu hanya satu pintu. Jadi koin yang dikumpulkan di Pak Johan itu tetap dijual ke market. Dari situlah Pak Johan bisa dapatkan cash flow putaran dananya. Itu ya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini oke. Nah, kita mempertanyakan seberapa kesiapan dananya Pak Johan. Waktu itu sebelum WD Instan ini dibuka, Pak Johan menyampaikan kita sudah siap dengan 30 miliar dengan asumsi adalah sehari setengah miliar sampai dengan 1 miliar bisa di-cover. Dengan waktu berarti 30 hari. Nah, Pak Johan sendiri menyampaikan, teman-teman masih ingat ada sistem flash ya untuk posting itu kita dulu dapat sekian persen. Nah, itu akhirnya diambil alih semua sama Pak Johan 30%. Pak Johan bisa 30% flash menjual unit VD-nya itu dengan harga berarti 15.000. Nah, targetnya adalah bagaimana setiap bulan itu minimal bisa punya target
omset 100 miliar, sehingga Pak Johan bisa nge-flash 30 miliar, sehingga untuk WD sehari 1 miliar, itu aman, sehingga ini akan panjang. Nah, yang terjadi adalah seperti kemarin teman-teman lihat di screenshot yang saya sampaikan, sebentar. Di screenshot yang saya kirim ke dalam grup ya, nah di situ Pak Johan menyatakan bahwa limit 1 hari yang dari awal sudah dia targetkan ternyata lebih, karena banyak leader yang takut nggak kebagian gitu. Artinya leader-leader yang kemarin sebenarnya nggak diperhitungkan, itu tuh ikut melakukan yang namanya WD instan, sehingga limitnya per hari naik menjadi 2,5 miliar, yang artinya 30 miliarnya itu akan habis kurang lebih dalam waktu 10 hari gitu. Nah, yang kendala kedua adalah ternyata omset di bulan Juli itu hanya 25 miliar omset dari Reward City. Ya nggak bisa disalahkan karena memang dengan kondisi sekarang semua pasti wait and see lah, seperti itu. Artinya dengan omset 25 miliar, Pak Johan hanya bisa nge-flash itu 7,5 miliar. Teman-teman bayang ya, 30 miliar dana yang dia siapkan, plus tambahan 7,5 miliar, berarti ada 37,5 miliar, sedangkan WD-nya per hari adalah 2,5 miliar. Nah, kondisinya itu saja dananya nggak semua digunakan untuk di WD, ya, karena ternyata kemarin ada beberapa hal, terutama penyelesaian perizinan dan sebagainya yang membutuhkan dana cukup besar. Nah, akhirnya Pak Johan menggunakan privilege-nya, yaitu bisa menjual ke market tanpa waktu tunggu ya. Jadi kalau Pak Johan sekarang ngirim nih dari Reward City, ngirim ke Indodax, itu dalam hitungan menit udah masuk ke Indodax koin feeding-nya. Jadi kalau dia WD berapapun, hitungan menit langsung masuk ya. Persis kalau kita ngirim dari market ke market lain, hitungan menit udah masuk. Nah, makanya di dalam chat itu pun Pak Johan sampaikan saya harus atur, karena dia nggak bisa sell instan, harus atur untuk yang namanya posisi sell. Ya, dia harus sell di berapa. Nah, yang terjadi kan tidak semua posisi sell itu langsung terjual. Nah, poinnya adalah gini. Apa yang terjadi keterlambatan ini adalah karena tidak balance-nya cash flow. Ya, karena ternyata budget yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Yang kedua, dana yang masuk yang ditargetkan tidak tercapai. Sehingga kemarin terjadi keterlambatan. Tapi memang mengapa Pak Johan waktu itu belum keluarkan statement apa-apa, karena dia sedang usahakan semua. Nah, makanya kemarin kita update terakhir, kemarin malam kita kontak dengan Jenderal Bali ya, di Kajung Yudi Wayan gitu. Nah, sudah didapat info bahwa Pak Johan sudah ada pendana. Ya, artinya dia juga menyampaikan keterlambatan ini tidak berarti, ini kan sudah lambat mundur 4 hari ya, dari Jumat tuh 1 minggu, ya 4 hari lah. Nah, nanti kalau ini oke, maka keterlambatan 4 hari itu langsung diselesaikan langsung, jadi nggak semuanya jadi mundur gitu ya. Tapi terus terang teman-teman, ini saya sampaikan informasi dari yang kita terima dari teman-teman kemarin di Bali. Ya, itu akan selesai. Nah, yang berikutnya adalah kemungkinan apa yang sudah kita WD kemarin-kemarin ke WD instan itu akan di-refund, dikembalikan dulu semua. Karena habis itu kita akan memulai WD 1 hari. Jadi ketika nanti sudah di-refund semua, teman-teman WD hari ini besok sudah langsung masuk ke yang namanya rekening. Karena prinsipnya kan kemarin daripada nyelesain yang ini, nerusin yang ini, apalagi ini ada pendana baru, mending dimulai dengan hitungan yang baru, dengan catatan yang baru. Nah, poinnya adalah di situ. Jadi gini, saya dapat juga banyak pertanyaan teman-teman yang dalam tanda petik ya mempertanyakan, ada ketakutan, Pak, apakah VD akan scam, Reward City scam? Saya takut uang saya hilang. So, teman-teman bisa lihat lah, saya selalu update ketika ada hal-hal baru dari Reward City. Seperti hari ini saya sudah update tentang fitur bagaimana teman-teman itu bisa kalau yang ini saya tuh bingung bedain marketplace sama e-commerce ya, karena di fiturnya Reward City itu kan ada yang mall, ada lagi ini. Kalau yang saya lihat yang mall sama yang ini tuh agak beda dari sisi ada pengiriman langsungnya semacam kayak GoFood ataupun apa gitu loh, kita atau GoSend gitu. Kita bisa ngirim barang karena ada kilometer, ada wilayah dan sebagainya.
So, kalau kita bicara VD sama Reward City, itu kan sebenarnya kita bicara ekosistem yang berbeda. VD benar-benar tergantung dari cash flow-nya adalah dari perusahaan pemasang iklan, dari jumlah supply coin sebagainya. Nah, kalau di Reward City ini adalah sebagai sokongan dari Johan sehingga cash flow-nya menjadi di luar dari Reward City karena pakai dananya Johan sendiri yang diputarkan. Oke ya, teman-teman bisa tangkap di sana ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, poinnya gini, kalau kita bicara VD, ya ini nggak akan kemana-mana, artinya nggak akan scam teman-teman ya, karena bisnisnya juga udah berkembang terus. Sekali lagi, makanya mengapa kemarin saya itu ketika sekarang bicara dengan beberapa teman, saya nggak sharingnya lagi Anda punya income harian dalam waktu dekat, enggak. Saya selalu ngomong, ini ada perusahaan startup, kita bisa bangun, dan yang menarik adalah setahun dari sekarang Anda bisa punya keuntungan yang sangat besar. Artinya saya nggak lagi fokus pada berapa hasil Anda unit harian dan berapa yang bisa dicairkan gitu loh. Saya bicara bagaimana setahun dari sekarang kalau Anda bangun komunitas sebesar ini. Nah, sekarang kita kebayang aja lah teman-teman, kalau dulu Gojek ya, itu punya konsep bangun komunitasnya, itu menggunakan network. Kebayang nggak kalau kita punya jaringan 1 juta aja di bawah kita, dan mereka melakukan transaksi setiap hari, entah pakai GoFood, entah GoSenta, dan sebagainya, dan kita dapatkan sekian persen dari keuntungan di sana, kebayang berapa besar yang bisa kita dapat. Nah, Reward City ini kan arahnya ke sana, teman-teman. Ya, jadi saya paham memang di awal dulu, apalagi ketika masih di Regen, edukasi kita itu nggak pas gitu. Ya saya juga minta maaf karena memang dulu edukasi kita memang 1 jadi 3 gitu. Anda bahkan kalau istilah saya dulu Anda dapat diskon 70% gitu. Saya bikin slide gitu ya. Nah, ini kadang memang yang bikin yang namanya rancu karena waktu itu konsep startup segala pun belum kita dapatkan gitu. Oke ya. Nah, jadi berkaitan dengan WD ini nanti Pak Juan kemarin sampaikan mungkin dalam waktu 2-3 hari ini dia akan selesaikan dengan para pendana barunya. Kalau ini sudah oke, keterlambatan ini akan ditutup semua dan mungkin akan dimulai dengan hal yang baru. Nah, itu update terakhirnya. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan, teman-teman nggak usah khawatir. Jadi kalau kayak kemarin ya ada satu orang temen ya, dia itu WA ngomongin, Pak aku ini butuh Pak uangnya buat ini, aku sulah butuh. Nah akhirnya setelah saya ngobrol, kenapa tuh Pak, masa nggak ada dana lain untuk ini, akhirnya dia ngomong, Pak sebenarnya aku tuh nggak butuh uangnya, aku tuh cuma takut duitku hilang gitu. Jadi banyak teman-teman itu sebenarnya ketika WD ini sendat, mereka itu bukan berpikir aku tuh hari ini nggak dapat transferan nggak, tapi kebanyakan berpikir takutnya ini nanti hilang gitu. Nah itu bisa saya maklumi, makanya mengapa saya selalu sampaikan. Tadi juga ada beberapa teman yang sama, aku tuh sebenarnya udah sering loh info hal-hal seperti ini. Kita sering infokan itu di Zoom. Saya nggak tahu, memang kadang kita tuh Zoom hanya dengan beberapa leader, apakah leader itu sampaikan di bawah, kita juga nggak tahu. Terus aku juga tadi tegur, loh, kamu tiap kali kita ajak Zoom nggak pernah hadir gitu loh. Info update yang bagaimana yang bisa kamu dapatkan kalau kita lakukan Zoom, kita sharing tentang update kamu nggak pernah hadir gitu. Karena terus terang update di grup itu mengapa saya, kalau teman-teman perhatikan, mengapa saya agak tidak nyaman ketika ada beberapa teman yang bertanya atau mempertanyakan sesuatu di grup. Jadi gini, terus terang ketika ada yang bertanya misalnya nih di grup, Pak WD kok belum masuk ya, WD telat, nanti ada yang nimpali, ya nih WD nggak masuk, wah ini kayaknya udah nggak beres nih. Akhirnya di grup itu perbincangannya jadi negatif, arahnya sudah bukan lagi ngomongin sesuatu yang good, akhirnya adalah mencong. Ya kalau saya pribadi, saya kalau ada yang tanya WA, saya pun akan langsung telepon, karena saya nggak suka melakukan chat. Karena biasanya bisa ada interpretasi yang berbeda tentang apa yang saya tulis. Tapi kalau ngobrol seperti ini enak. Nah, poinnya seperti itu teman-teman ya. Jadi keterlambatan BD ini lebih karena tidak balance cash flow, karena memang penjualan di market belum bisa semuanya terjual. Yang kedua adalah omset
per bulanan omset 1 bulan ini itu jauh di bawah target yang sudah ditentukan. Ya, yang ketiga adalah target budget pengeluaran untuk pembayaran WD yang 1 miliar itu menjadi yang namanya 2,5 miliar. Nah, ini yang nanti fokusnya Pak Johan selesaikan, karena dia fokusnya adalah bagaimana teman-teman itu tetap bisa punya income sampai nanti menunggu ekosistem VDX itu masuk ke Binance, sehingga di bulan 10 sampai bulan 9-10 itu semuanya udah running well. Nah, kemarin juga saya sempat Zoom dengan beberapa teman P1 above ya, leader. Saya udah sempat meeting dengan Mr. Jensen, ya, dia direct marketingnya untuk wilayah Asia, dia udah sampaikan begitu nanti 9-10 masuk di market, maka semua fitur yang sudah direncanakan di dalam Reward City akan dimunculkan dan bisa digunakan maksimal. Sehingga Anda kebayangan saja lah teman-teman saya, ini aja sekarang Anda bisa jualan sebenarnya enak banget loh. Anda bisa nawarin teman, mau nggak ada jualan di Reward City gitu ya. Bahkan kemarin saya sempat sampaikan ya, Pak Jensen sini menyatakan kalau Anda mau, Anda fokus kembangkan komunitas di Reward City dalam waktu 2 bulan ini, September, Oktober, maka dipastikan di 2022 Anda akan punya yang namanya penghasilan yang sangat besar. Karena ekosistem dari VDX-nya ini sudah jalan. Nah, kurang lebih itu aja. Nanti kalau teman-teman ada yang mau diperjelas atau apa, boleh aja ya, sambil kita ngobrol aja, ini santai gitu.